Coba bayangin deh, di tengah hiruk-pikuk rumah sakit, ada sebuah kecerdasan buatan yang bekerja senyap di latar belakang, memprediksi kapan kondisi seorang pasien akan memburuk. Bukan cuma beberapa menit sebelumnya, tapi berjam-jam sebelum krisis itu terjadi. Yuk kita bedah bareng-bareng gimana sih cara kerja teknologi super canggih ini? Pasti kita semua familiar kan sama suaranya? Bunyi bip yang tajam dari monitor di sebelah tempat tidur pasien. Di lingkungan di mana taruhannya nyawa, alarm itu ibarat garis pertahanan pertama. Sinyal kritis yang memanggil bantuan. Nah, tapi disinilah masalah besarnya muncul. Gimana kalau sebagian besar alarm itu ternyata cuma gangguan aja? Ketika dokter dan perawat terus-menerus diteriaki sama peringatan, yang ternyata sebagian besar nggak berbahaya, otak mereka secara alami mulai mengabaikannya. Ini namanya alert fatigue atau kelelahan alarm. Sebuah fenomena yang bahaya banget karena alarm yang beneran penting jadi berisiko terlewatkan. Sekarang, gimana kalau berisiknya itu bisa kita potong sampai 75%? Itulah janji dari pendekatan AI yang baru ini. Ini bukan cuma soal bikin rumah sakit jadi lebih tenang, tapi soal membuatnya jadi jauh lebih aman. Kegagalan sistem yang ada sekarang tuh bisa diibaratkan kayak cerita klasik, si gembala dan serigala. Kalau terlalu banyak teriakan serigala yang palsu, pas serigala beneran datang, nggak ada yang percaya lagi. Oke, jadi kenapa sih sistem alarm yang lama ini sering banget zonk? Sistem kayak MWUs dan News itu intinya cuma ngelihat data sesaat. Mereka lihat detak jantung 130, ya udah, alarm bunyi. Padahal mereka nggak tahu apakah detak jantung normal pasien itu 125 atau 65. Mereka itu cuma lihat satu foto, bukan keseluruhan film dari kondisi pasien. Dan angkanya, wah, nunjukin banget kegagalannya. Coba lihat, waktu peringatan cuma sekitar 30 menit. Dan yang lebih parah, sistem ini bisa kelewatan sampai 76% krisis yang beneran terjadi. Jelas kan, sistem ini perlu di-upgrade. Ada kutipan bagus banget nih dari penelitiannya yang ngejelasin masalahnya. Dengan cuma fokus ke angka terburuk di satu waktu, sistem tradisional jadi kehilangan gambaran besarnya. Pasien ini sebenarnya lagi bergerak ke arah mana dan seberapa cepat perburukannya. So, solusinya apa? Ya, kita harus bikin AI yang nggak cuma baca angka, tapi bisa berpikir kayak dokter dengan memahami seluruh cerita si pasien atau yang kita sebut konteks. AI baru ini tuh kerjanya dengan ngelihat 6 lapis konteks sekaligus. Jadi bukan cuma riwayat klinis pasien atau data fisiologis real-time mereka. AI ini juga mempertimbangkan tren dari waktu ke waktu, data dari populasi pasien yang mirip, bahkan faktor situasional kayak kapan pergantian shift perawat yang bisa aja mempengaruhi cara data dicatat. Biar gampang, bayangin aja bedanya detektor asap sama kepala pemadam kebakaran. Sistem lama itu kayak detektor asap, berisik tapi nggak terlalu pinter. Nah, sistem baru ini kayak kepala pemadam kebakaran yang udah berpengalaman, dia pakai semua informasi yang ada buat bikin keputusan yang cerdas. Nah, ini nih bagian yang paling bikin saya takjub. AI ini bisa membaca catatan yang ditulis tangan oleh perawat dan dokter. Dia bisa nangkep nuansa dan intuisi klinis, sesuatu yang selama ini kita anggap mustahil untuk diukur. Dia bisa merasakan kekhawatiran dari cara seorang perawat memilih kata-katanya dalam catatan. Keren banget kan? Hasil dari cara kerja yang lebih cerdas ini bukan cuma sedikit lebih baik loh, tapi benar-benar mengubah permainan, memberi para dokter keunggulan waktu yang luar biasa untuk bisa bertindak. Perbandingannya itu ibarat langit dan bumi. Di satu sisi kita punya sistem lama yang kaku, nggak personal, dan sering salah. Di sisi lain, kita punya partner AI yang dinamis, bisa dipersonalisasi, dan terus belajar dari setiap pasien. Dan keuntungan paling gilanya, waktu. Coba lihat ini. Sistem tradisional mungkin ngasih peringatan 30 menit sebelum henti jantung. AI yang sadar konteks ini, 13 jam sebelumnya. 13 jam! Itu bukan lagi soal bereaksi terhadap bencana, tapi soal mencegah bencana itu terjadi sama sekali. Dan ujung-ujungnya angka inilah yang paling berarti. Dengan menerapkan sistem AI canggih ini, penelitian menunjukkan adanya penurunan risiko kematian yang sangat signifikan. Ini bukan cuma soal prediksi yang lebih akurat, ini soal menyelamatkan nyawa. Tentu aja, punya teknologi canggih itu baru langkah pertama, mengintegrasikannya ke dalam rutinitas rumah sakit di dunia nyata itu punya tantangan dan peluangnya sendiri. Penting banget buat dicatat ya, tujuannya bukan untuk menggantikan dokter, tapi untuk memberdayakan mereka. Datanya jelas banget saat keahlian dokter dikombinasikan dengan prediksi AI, hasilnya jauh lebih baik daripada kalau mereka bekerja sendiri-sendiri. Ini soal kolaborasi, bukan kompetisi. Tapi implementasinya di lapangan itu nggak segampang teorinya. 2/3 dari penelitian teknologi ini ternyata baru diuji di satu rumah sakit aja.
Membuktikan sebuah konsep itu berhasil adalah satu hal, tapi membuatnya bisa diandalkan dimanapun, di setiap rumah sakit dengan sistem yang beda-beda, itu tantangan yang sangat sekali lain. Dan rintangannya itu nyata banget, kinerja model AI-nya bisa turun saat dipindahkan ke lingkungan data yang baru. Menyamakan standar data di semua sistem rumah sakit itu pekerjaan raksasa. Dan visi masa depan soal sistem yang bisa bertindak sepenuhnya otonom, wah itu perjalanannya masih panjang. Jadi, kita sampai di kesimpulan ini. Teknologi untuk memprediksi krisis pasien secara akurat itu udah ada di depan mata kita. Ini bukan lagi fiksi ilmiah. Tantangan terbesar kita sekarang itu bukan lagi di algoritmanya, tapi lebih ke soal logistik dan implementasi. Bagaimana kita bisa membangun jembatan, baik itu secara teknis, etis, maupun alur kerja, untuk membawa kekuatan luar biasa ini dari laboratorium langsung ke sisi tempat tidur pasien yang paling membutuhkannya.